kita hari ini. Haleluya. Mulaikan ibadah kita pada pagi ini dengan begitu kita merasakan kemurahan Tuhan di depan kita. Mari kita melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 115 ayat 1. Minta jemaat kita berdiri, kita akan membaca bersama-sama. Kita rindukan kemuliaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Di dalam Mazmur 115 ayat 1 berkata, kita akan membaca bersama. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepadamu lah beri kemuliaan oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Di dalam Mazmur 72 ayat 19, dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Haleluya. Kita menyembah Tuhan pada pagi ini. Kita nikmati kemurahan Tuhan di depan kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Kami agungkan Engkau Bapa, kami tinggikan Yesus, kami muliakan Hadirlah melayani kami tempat ini. Mari menyembah Tuhan, angkatkan suaramu. Kemuliaan-Mu di tempat ini Bapa. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu memenuhi tempat ini.
kami di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Hari ini kami rindukan hadirat-Mu, kemuliaan tempat Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Engkau memberkati kami Tuhan dalam ibadah kami pada pagi Tuhan. Baik kami yang bagian Petrus, bahkan hamba-Mu yang mimpin pujian. Kami rindu arah urapan kuasa-Mu di tengah kami Tuhan. Milani tiap pribadi kami Bapa. Lewat pujian sembah hadirat kuasa-Mu hadir Bapa. Tuhan berkatilah hamba-Mu yang pegang firman-Mu Tuhan. Biarlah firman akan berikan satu kekuatan pengharapan bagi kami Bapa. Berkati kami semua Tuhan. Kami mensyukuri dan berterima kasih di mana Tuhan dalam darah kami, jemaat kami Guri Permai, bahkan guru BM Sarawak Sabah Banten Selanjung Malaysia, bahkan hamba-hamba-Mu di mana umat berseru ya Tuhan, memanggil Kau ya Aba ya Bapa, akan diselamatkan. Tuhan kiranya Kau memberkati kami pada pagi Bapa, Engkau memberkati kami Tuhan dari permulaan hingga akhirnya Tuhan. Dan nama-Mu dimuliakan, tinggikan, diagungkan, terpuji nama Bapa. Kami alaskan doa ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Semua jemaat katakan amin. Berikan tepukan yang gemuruh bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita sebagai anak Tuhan mesti ada semangat kekuatan. Amin. Kami bapak-bapak minggu ini diberikan kepercayaan untuk memimpin. Kami adalah bapak roh bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Karena nyanyian segala pensyukurannya bagi-Mu Tuhan. Gerakkan kaki, gerakkan badan-Mu untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak yang disembah. Kami mau bersorak
Itu indahnya kita sebagai anak Tuhan. Ada sukacita ya. Kita teruskan dengan pujian kita. Dia mengatakan, bangkit pujian Tuhan. Gereja Tuhan sekarang maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Bangkit dia Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, Maju. maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, berbangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Yes. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, Amin. yang selalu mencukupkan akan segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Amin. yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. 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 Inilah keyakinan kita sebagai anak Tuhan. Jangan lelah bekerja dalam Tuhan. Sebagai manusia memang kita letih, lelah, tapi Tuhan memberi kekuatan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang disampaikan hamba-Nya. Haleluya. Haleluya, Jesus. Yes, Lord, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Segala kemuliaan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat di atas kehidupan kami. Maka Engkau layak untuk menerima segala pujian, kemuliaan serta pengagungan. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rejani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Dengan itu pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan, di mana Engkau telah memimpin kami untuk hadir di ruangan ibadah ini, untuk bersekutu bersama-sama mempersembahkan korban pujian kami kepadamu. Lewat kata-kata pujian dan pengagungan kami kepadamu, kiranya semuanya itu akan menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami yakin dan percaya Engkau punya rencana yang baik untuk setiap pribadi kami yang telah hadir pada pagi hari ini. Bahkan untuk saudara-saudari kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya Tuhan juga turut hadir memberkati mereka. Dan kami serahkan waktu dan masa ini ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan berbicara kepada kami, karena kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu ini telah diilhamkan oleh Roh Kudus, dan ia sangat bermanfaat untuk kehidupan rohani kami, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bahkan mendidik kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami ini sentiasa menjadi kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami istiharkan kuasa hadirat Tuhan di tempat ini untuk menyegarkan jiwa kami. Dengan itu Tuhan, pada pagi hari ini beri kami pendengaran yang baik, beri kami pikiran yang mampu untuk mengerti sabda firman-Mu, dan beri kami hati yang siap diajar didik oleh firman Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa apabila firman Tuhan disampaikan, ia tidak akan kembali dengan sia-sia, bahkan ia akan melakukan sesuatu hal yang besar, yang indah dalam kehidupan kami, guna untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami mohon pelayanan daripada Roh Kudus-Mu untuk mengajar kami, untuk membimbing kami, supaya kami mengerti kehendak dan rencana Tuhan buat kehidupan kami pada kesempatan yang ada. Terpuji nama Tuhan. Jika mana ada kuasa-kuasa lain yang coba menyusup masuk ke tempat ini, yang ingin mengganggu konsentrasi kami, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Yang kami izinkan adalah pelayanan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan, karena Roh Kudus-Mu adalah Roh penolong dan Roh penghibur. Dan jika mana ada di antara kami yang mengalami pergumulan hidup pada saat ini, yang memerlukan solusi, waktu firman Tuhan disampaikan, Tuhan lontarkan kata-kata hikmat dalam mulut hamba-Mu, supaya mereka yang mendengar dan kami yang mendengar pada pagi hari ini akan dikuatkan dan didorong untuk semakin hari semakin berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Karena kebenaran-Mu Tuhan, kebenaran itulah yang memerdekakan. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. God is good all the time. God is good. Oke, pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sangat baik dan sangat luar biasa buat kita, di mana Dia telah memungkinkan kita hidup pada hari ini. Saudara, kita hidup pada hari ini bukan karena kita sehat, bukan karena kita kuat, bukan kita gagah, bukan karena siapa-siapa, tetapi semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Ada amin. Jadi pada pagi hari ini saya sangat
diberkati, di mana kami juga berpeluang untuk beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di BM Glory Permi, ya. Dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Datin Pastor Rosmeda yang telah memberi ruang tempat bagi saya peluang untuk berkongsikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih atas masa dan kesempatannya dari untuk Reverend Dato yang ada di sini dan pemimpin-pemimpin gereja dan hadirin sekalian dan juga pastor-pastor. So pada pagi hari ini tidak terlambat bagi saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Worship Team. You did excellent job. Ya, kamu telah menampilkan suatu pelayanan yang sangat memberkati saya secara pribadi. So you have done something great for God. Ya, jadi walaupun tim bapak-bapak rock kata kerja rock, ya, tapi hati itu adalah rock untuk Tuhan. Ya, jadi puji Tuhan karena pelayanan yang begitu baik. So apa yang sangat menarik perhatian saya, ya, waktu saya masuk ke ruangan ini tadi dan apabila ditampilkan Presiden Worship Team, saya melihatkan satu komposisi yang sangat baik, di mana setiap pribadi mereka memainkan bagian mereka sesuai dengan kepakaran masing-masing. Puji Tuhan, ya, atas komposisi dan pelayanan yang sangat padu pada pagi hari ini dan sungguh-sungguh memberkati. Saudara yang diberkati Tuhan, kita telah berada, ya, sejak PKP diumumkan pada 18 hari bulan Maret yang lalu sampai hari ini dilanjutkan mungkin sampai ujung tahun menurut pengumuman yang telah disampaikan. Saya lihat bahwa gereja tidak pernah give up. Gereja-gereja semakin hari semakin meluangkan banyak masa bersekutu dengan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan, dan itu yang saya lihat, ya, dan semuanya adalah karena di dalam setiap gereja ada pemimpin-pemimpin rohani. Ya, contohnya pastor-pastor dan juga gandengan daripada ahli pengurus gereja yang sangat prihatin. So secara khusus pada pagi hari ini saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih kepada Datin Pastor Rosmeda sebagai ibu rohani yang mengembalakan jemaat ini dan dibantu, disokong, didorong oleh ahli pengurus gereja yang begitu prihatin kepada jemaat. You have done a great job. Walaupun dalam tahap yang seperti ini yang membimbangkan, tetapi pemimpin rohani telah berdiri teguh bersama-sama dalam iman untuk memperjuangkan, ya, keadaan jemaat ini dengan memberikan atau melafazkan doa-doa yang tidak berhenti secara berterusan, secara konsisten supaya jemaat Tuhan dilindungi oleh Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang menarik dalam perhatian saya sejak PKP ini telah diumumkan, diisytiharkan kepada seluruh negara, tidak ada seorang pun yang merupakan anggota BEM Sarawak khususnya dan juga BEM daerah Miri yang pergi atau mendahului kita dalam perjalanan hidup ini, pergi akibat daripada COVID-19 ini, dan semuanya pergi menurut waktu Tuhan. Betul? Ada yang sakit dan biasa, tetapi tidak ada yang disahkan oleh pihak medical atau hospital bahwa mereka telah dijangkiti oleh COVID-19. Saudara, ini adalah merupakan satu jawaban doa dan keajaiban Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan jemaat Tuhan pada keseluruhannya. So dengan itu juga saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan jemaat yang begitu prihatin melihat pastor-pastor, pemimpin-pemimpin gereja yang ada di tempat ini memberi kerjasama, dan itu ada sesuatu hal yang sangat mendorong. Seperti hari ini, bahwa anak-anak muda, ya, never give up from coming to church. Anda telah datang berbakti kepada Tuhan. So saudara yang diberkati oleh Tuhan, ini adalah gereja. Gereja miliknya Tuhan Yesus Kristus, dan sesungguhnya kita yakin bahwa Tuhan yang merupakan Gembala Agung senantiasa melindungi kita. Amin. Katakan kepada satu dengan yang lain, mungkin Anda belum pernah katakan itu semenjak PKP ini. Anda sangat istimewa, Tuhan memberkati. Ya, katakan. Jangan jabat tangan, katakan itu. Ya. Anda sangat istimewa, Tuhan memberkati. Saudara, pada pagi hari ini dengan tidak menyitakan banyak masa, saya ingin kongsikan satu topik firman Tuhan pada hari ini, yaitu gereja yang berimpact. Yang saya ambil dan saya lihat ini dari satu sudut pandangan khas khususnya untuk jemaat Tuhan, ya, yang ada di BM Glory Permi,
Ya, dan walaupun ini adalah sesuatu peristiwa atau sejarah yang berlaku pada gereja mula-mula, tetapi ini adalah relevan dengan keadaan gereja masa sekarang, dan ini adalah tuntutan firman Tuhan untuk kita. Jemaat Tuhan, mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Saya minta penghormatan daripada saudara kita jawab. Please, tolong baca. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 hingga 7. Pada mana itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian pada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belah rasul itu memanggil semua murid berkumpul berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu terima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Thank you. Saya ulangi ayat yang ke-7, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid-murid Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah imam menyerahkan diri dan percaya. Saya ulangi, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, biasanya bagian ini kalau dikhotbahkan itu disampaikan yaitu waktu pemilihan pelayan. Ya, sebelum waktu pemilihan pelayan. Jadi kita mau supaya pelayan-pelayan yang tampil itu akan memenuhi syarat seperti mana yang termaktub di dalam firman Tuhan ini. Jadi dengan itu, saudara, pada pagi hari ini saya melihat daripada ayat yang ke-7 ini sebagai satu striking point dalam membentuk sebuah topik atau tema pada hari ini untuk kita renungkan bersama, termasuk diri saya, yaitu gereja yang berimpak. Karena saya lihat kesan daripada pelayanan para rasul ini dan orang-orang yang terpilih ini sangat dinamik dan sangat efektif dan begitu menyentuh jiwa-jiwa ya yang belum percaya, sehingga mereka menjadi orang percaya dan bergabung menjadi satu jemaat ya, yang begitu kokoh dan juga yang begitu stabil. Jadi tema pada pagi hari ini adalah gereja yang berimpak. Saudara, menurut Anda apa itu gereja? Gereja itu siapa? Gereja itu gedung? Saudara, kalau kita perhatikan sebagai definisinya, kata gereja berasal dari bahasa Yunani eklesia yang didefinisikan sebagai perkumpulan atau orang-orang yang dipanggil keluar, yaitu daripada dunia kegelapan, daripada dosa. Dan akar kata gereja tidak berhubung dengan gedung, tetapi dengan orang. Ada satu perkataan atau satu nyanyian yang telah dinyanyikan oleh anak-anak selama minggu. Aku gereja, kamu gereja, betul? Semua kita sama-sama, kita semua gereja. Dan kita ini yang ada di ruangan ini pada pagi hari ini, kalau menurut definisi ini, kita adalah gereja. Dan kita ini adalah gereja milik Kristus Yesus, betul? Sebab kita adalah umat ketebusan dan kita telah ditebus oleh Kristus sendiri menjadi miliknya. Dengan itu kita harus tampil sebagai gereja yang berimpak. Ya, gereja itu tubuh Kristus. Efesus pasal 1 ayat 22 hingga 23 mengatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan tubuh Kristus terdiri dari semua orang percaya, mulai daripada Pentekostal sampai pengangkatan. Dan Rasul Paulus juga mengatakan bahwa ialah
apabila saya melihat ini Rasul Paulus ialah seorang pribadi yang dilihat sebagai satu gereja atau sebagai gereja yang hidup dan berimpak bagi kemuliaan Kristus Yesus sendiri. Dan juga termasuk penulis surat Kisah Rasul ini merupakan gereja yang sangat berimpak dan berdampak pada zamannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan sebagai pendahuluan. Jadi saudara, kalau kita perhatikan pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7 ini, saya akan membacanya. Ini diawali dari pasal yang pertama hingga pasal yang ke-6. Dan Kisah Para Rasul meriwayatkan secara terperinci bagaimana gereja yang pertama itu wujud dan mengapa gereja yang pertama itu sangat berdampak dan berimpak kepada komunitas pada zaman itu. Dan rumusan serta penyelidikan menyatakan bahwa gereja wujud setelah para murid Yesus beserta para pengikut menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus dan mengalami kuasa kebangkitan tersebut, dan juga dengan menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga serta penggenapan janji mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang merupakan penolong dan penghibur, menjadi dasar yang kokoh untuk melaksanakan amanat agung. Dan hasil penelitian dari sejarah itu terdapat tiga perkara yang memungkinkan gereja itu berimpak, ya. Jadi saudara, daripada bacaan tadi, ya, yang didasari diawali daripada pasal yang pertama hingga pasal yang ke-6 ini, daripada semua ini saya telah merumuskan khususnya pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Ternyata ada tiga perkara yang memungkinkan gereja pertama ini berimpak, ya. Tiga perkara yang memungkinkan gereja yang pertama ini sangat berimpak, yaitu menurut teks. Yang pertama, bila saya akan straight to the point. Yang pertama, bahwa gereja yang pertama ini adalah gereja yang dipimpin oleh para pemimpin rohani yang sangat mantap. Mengapa ia sangat mantap, saudara? Karena bila kita perhatikan, para rasul ini bukan otomatis menjadi rasul. Mereka adalah orang yang telah dipanggil pertama. Setelah itu mereka dimuridkan. Menjadi seorang murid, dia mendengar, dia memikirkan, dan dia melihat apa yang diajar oleh guru agung mereka, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara, mereka dipimpin oleh para pemimpin rohani yang sangat mantap, itu para rasul. Ya, para rasul dimuridkan selama 3 tahun setengah, dipanggil khusus untuk tugas pemberitaan Injil, diurapi untuk jabatan rasul, messenger. Mereka sangat berintegriti. Kalau kita membaca selanjutnya sampai kepada akhir kisah rasul ini, kita melihat mereka ini adalah golongan orang yang sangat berintegriti dan berkredibilitas tinggi. Yang mereka ini adalah orang yang terpandang baik dari segi level kerohanian. Sangat mantap dan tidak ada celaan. Itu sebabnya penampilan para rasul ini waktu mereka hadir sangat menakutkan oleh sangat digeruni oleh orang-orang yang merupakan pengikut Yesus. Saudara, poin yang pertama, ya, gereja yang berimpak ini adalah gereja yang dipimpin oleh para pemimpin rohani yang sangat mantap, di mana di dalam poin yang pertama itu akhirnya mereka ini adalah satu kumpulan yang berkomitmen dan tertumpu kepada tugas panggilan, yaitu pemberitaan Injil. So, the objective, the basis yang mereka sampaikan dalam pelayanan mereka adalah Christ-centered. Itu tertumpu kepada pribadi Kristus itu sendiri. Dan itu sebabnya saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, gereja yang pertama ini, yang mula-mula ini, yang merupakan satu gereja yang sangat dinamik, yang sangat efektif, yang sangat berkesan dan menyentuh ribuan jiwa, sebab mereka dipimpin oleh para pemimpin rohani yang sangat mantap dan dipersiapkan dalam waktu melalui proses yang begitu lama, boleh dikatakan selama 3 tahun setengah mereka mengikuti Yesus. Dan dengan itu saudara, proses itulah yang membentuk jati diri mereka, gaya hidup mereka, pelayanan mereka, sehingga mereka sangat disanjungi dan terpandang. Yang kedua, perkara yang kedua yang memungkinkan gereja berimpak menurut teks ini adalah daripada ayat yang kedua. Mereka sensitif dan terbuka kepada kritikan. Saudara, para rasul ini walaupun mereka tidak dapat dilihat
cacat celahnya dalam pelayanan mereka, dalam keberkesanan pelayanan mereka. Tetapi saudara, ternyata sebagai manusia mereka ada kebincangan sedikit yang terlepas pandang. Ayat yang kedua dikatakan timbulnya sungut-sungutan di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Saudara, biasanya orang-orang Yahudi ini sangat prihatin kepada para janda, orang miskin. Tetapi waktu para rasul terlalu fokus kepada pemberitaan Injil, kepada pelayanan, kepada panggilan Tuhan, mereka mau menunaikan itu. Ternyata mereka terlepas pandang satu pelayanan yang sangat penting, yaitu kebajikan, tentang sosial. Ya, jadi mereka akhirnya telah mendapat kritikan, tetapi saudara, mereka tidak bersungut. Para rasul mendengar, para rasul coba mengerti, dan akhirnya mereka bertindak. Kalau kita membaca ayat itu, dikatakan dari ayat yang ke-2 itu, berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, gereja yang berimpak menurut apa yang saya lihat dari bagian ini, khususnya gereja yang pertama ini, mereka sangat sensitif dan terbuka kepada kritikan. They don't object to any kritikan. Ya, mereka tidak bertolak belakang terhadap teguran dan kritikan yang membangun. And they know. Berarti mereka menerima kekurangan yang ada. Jadi walaupun mereka tahu itu atau menerima itu, mereka mencari satu solusi bagaimana mereka dapat memenuhi keperluan, ya, para janda atau orang-orang miskin yang terabai selama itu. Dan ada solusinya. Ya, perkara yang ketiga, yaitu mereka bekerja sama. Ya, mereka bekerja sama dengan orang pilihan yang terbaik, ya, atau yang senilai dengan mereka. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena itu saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, ini solusinya, yang terkenal baik, dan dari antara saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat yang kelima, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Dan mereka itu telah dihadapkan kepada para rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Saudara, gereja yang berimpak, saya melihat mengapa mereka ini sangat berimpak dalam pelayanan mereka atau berdampak dalam pelayanan, sebab ada kerjasama. Mereka bekerja sama dengan orang pilihan yang terbaik. Ya, orang pilihan itu disebut nama mereka Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Dan mereka ini mempunyai mutu kerohanian yang sangat mantap. Dan mereka ini dilihat sebagai orang yang dewasa di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Itu sebabnya mereka dikatakan mereka ini adalah komposisi orang yang terkenal baik, komposisi orang yang penuh roh dan hikmat, dan juga komposisi orang yang penuh iman. Saudara, bila saya melihat bagian ini, wow, para rasul tidak memandang diri mereka lebih unggul daripada pemimpin-pemimpin yang telah dipilih khusus oleh jemaat, ya, atas kepercayaan yang diberikan oleh para rasul. So di sini saudara, bekerja sama dengan orang pilihan yang terbaik, yang senilai dalam pelayanan, boleh mendatangkan impak yang luar biasa. Wow, bila saya renungkan ini, memang ini ada satu bagian yang sangat mendorong. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, gereja yang berimpak adalah gereja milik Yesus Kristus
Sebab Kristuslah yang memiliki serta berkuasa di atas gerejanya. Namun sebagai gereja miliknya kita perlu saling menghormati panggilan masing-masing dan menghargai satu dengan yang lain. Sebab setiap orang mempunyai potensi, kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab atau menggalaskan tanggung jawab yang telah diamanatkannya. Nyata, indikasi gereja yang berimpak. Satu, indikasi gereja yang berimpak adalah dipimpin oleh pemimpin rohani yang dewasa dan sangat mantap. Yang kedua, sensitif serta terbuka terhadap teguran dan kritikan membangun. Yang ketiga adalah bekerja sama dan memiliki nilai rohani yang sama. Saudara, inilah indikasi gereja yang berimpak. Satu, dipimpin oleh pemimpin rohani yang dewasa dan sangat mantap, sensitif dan terbuka terhadap teguran dan kritikan membangun. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki nilai rohani yang sama. Dan inilah satu gambaran nyata tentang gereja awal dalam perjanjian baru. Saudara, waktu saya melihat ini, saya tertarik dan it captured my interest. Dalam bahasa Inggris, it captured my interest, di mana saya rindu bahwa keadaan ini berlaku ya di dalam gereja BM keseluruhannya. Daripada pihak daerah saudara, now in this modern culture, dalam keadaan kalau orang Indonesia katakan pada dunia modern, ada ulama kata itu dunia yang lain lah, lain sebutan ya. Tapi dalam bahasa modern ini, dalam dunia modern ini, kadang-kala umat Tuhan, gereja Tuhan terlepas pandang tentang hal-hal yang seperti ini. They underestimate the power of mature and dynamic leaders, ya, spiritual leaders di dalam gereja mereka. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kita harus tanamkan etika saja. Terlalu mudah kita pahami, ya. Harus dipimpin oleh pemimpin rohani yang dewasa dan sangat mantap, sensitif dan terbuka terhadap teguran dan kritikan membangun, bekerja sama dan memiliki nilai rohani yang sama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat daripada pelayanan gereja yang pertama ini, ia sangat impak dan berdampak karena mereka betul-betul melihat ini dari segi perspektif Tuhan yang telah menetapkan mereka kepada pelayanan masing-masing. They know themselves, they know their calling. Mereka tahu panggilan mereka, mereka tahu kedudukan mereka, mereka menghormati dan menghargai apa yang telah Tuhan lakukan. Ya, dalam konteks gereja lokal, saya harap gereja lokal BM khususnya Glory Permai, gereja ini mampu menjadi sebuah gereja yang terus berdampak dan berimpak apabila pemimpin rohani dan para ahli waris gereja saling menghormati, menghargai serta memahami panggilan dan skop tugas dalam pelayanan yang sedia ada. Dan kita harus mengetahui batas tugas dan tanggung jawab masing-masing. Demikianlah kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan BM Sarawak telah meletakkan satu garis panduan tentang peranan dan tanggung jawab gereja, termasuk pastors dan pemimpin. Dan kita perlu patuh kepada panduan supaya mewujudkan ketertiban dan keseimbangan dalam pelayanan di peringkat gereja lokal. Pastors sebagai pemimpin rohani fokus kepada kerohanian jemaat. Bahkan para deacon fokus kepada administrasi dan pengurusan aktiviti gereja. Dan kedua, harus senantiasa bekerja sama dan membangunkan komunikasi yang baik. Saya mengasihi gereja yang masih utuh seperti BM Glory Permai. Jadi I don't want this thing daripada tadi untuk encounter. Itu sebabnya bila saya pergi melawat gereja-gereja seperti BM Glory Permai ini yang masih utuh, yang masih kuat, yang masih dynamic, bertenaga, energetik ini, saya selalu katakan kepada mereka, ambil perhatian. There is a danger, there is a tendency yang boleh merusakkan. So harus ambil ikhtiar dan ambil perhatian bahwa ini adalah sesuatu hal yang boleh merusakkan keadaan. Jadi harus ambil perhatian dengan sungguh. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya menghimbaukan kepada kita supaya kita BM Glory Permai ini akan menjadi satu gereja yang sungguh-sungguh bergerak, dipimpin oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan dalam apapun pelayanan yang Anda
ceburi di tempat ini. Saya sangat terdorong dalam beberapa waktu Pastor Michael Dian, penginjil, evangelis Michael Dian, dia telah menghubungi saya bahwa dia partner collaborate dengan gereja Glory Permai untuk pelayanan penginjilan. Dan saya sangat solid dengan semua pemimpin, termasuk Datin Pastor dan juga Datin yang ada di sini dan semua pemimpin gereja dan jemaat Tuhan yang telah engage, yang telah dilibatkan di dalam pelayanan ini sehingga pelayanan penginjilan di luar sana walaupun Anda tidak pergi, tetapi Anda bekerja sama dan bersetujui untuk melibatkan diri dalam pelayanan ini sehingga kesan daripada kolaborasi ini, jiwa-jiwa yang di luar sana, di luar daerah Miri, khususnya di rumah panjang di Sungai Lutong ini dijangkau. Saudara, this is the thing yang membuat gereja Glory Permai ini berkembang. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita terus mau menjadi gereja yang berimpact, biarlah Tuhan Yesus yang memiliki kita inilah yang terus memimpin kita, dan nilai-nilai itulah yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap berimpact bagi Dia. Ada amin? Ayo oke? Ya, ini adalah sesuatu hal yang saya rindukan berlaku juga di Glory Permai. Ayo oke? Mau menjadi gereja yang berimpact? Senantiasa berimpact bagi Kristus. Ya, sebagai kesimpulan, jadilah gereja yang berimpact bagi Kristus. Untuk terus berimpact, saya kutip beberapa ayat firman Tuhan. Dengar baik-baik. Ada beberapa saja. Dikatakan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sebab sebagai hamba Kristus, sebagai hamba-hamba Kristus, kita harus melakukan pelayanannya dengan segenap hati. Efesus pasal 6 ayat 6 dan 7. Dan firman Tuhan juga menyatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Dan Kristus adalah Tuhan dan kita hamba. Kamu hamba dan saya hamba. Kolose pasal 3 ayat 24. Maka itu lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Filipi pasal 2 ayat 14. Terakhir 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 berkata, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Ya, saya ulangi, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Karena mereka dipakai oleh Tuhan kadang-kadang untuk menegur demi kebaikan. Betul? Teguran itu adalah untuk kebaikan. Jadi jemaat Tuhan yang kekasih, jadilah gereja yang berimpact. 3 perkara yang pertama tadi apa dia? Pastor Joseph, dipimpin oleh pemimpin rohani yang matang, atau yang dewasa dan mantap. Yang kedua, sensitif dan terbuka terhadap teguran dan kritikan. Yang ketiga, bekerja sama. Kalau dalam hati kamu, kalau Pastor ini Datin katakan, yuk kita buat ini, mari kita kerja sama. Biarlah kamu Datin, biarlah kami sini. Itu kerja sama atau tidak? Oke. Tapi yang sangat menarik di sini, katanya di sini tadi, menghormati mereka yang bekerja keras. Saya tanya di sini pemimpin sudah buat penghargaan untuk pastor-pastor para beda kan di sini? Sudah. Bagus. Saya katakan excellent. Beri tepukan untuk kamu sendiri. I truly respect you. Saya menghormati, saya serius ada dari kedalaman hati saya, sebab yang kamu hormati bukan dia, tapi Tuhan yang telah memanggil dia khusus untuk jawatan dia. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ingin berimpak dan berdampak bagi Engkau. Dengan sifat kedagingan kami tidak akan mampu. Tapi dengan berserah penuh kepada pimpinan Roh Kudus, maka kami akan menjadi gereja yang akan menggalaskan tanggung jawab sesuai dengan panggilan, tujuan,
objektif Allah bagi kami. Dengan itu Tuhan, pakailah kami manusia yang sederhana ini, yang telah Engkau tebus menjadi milik-Mu, untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa, kami ingin dipakai oleh Tuhan, walaupun kami tidak sempurna dalam keadaan hidup kami. Tuhan, kami mau Engkau pakai hidup kami dalam waktu yang ada, pada kesempatan yang ada. Tuhan, saya berdoa pada pagi hari ini untuk BM Glory Permai. Wujudnya gereja ini bukan karena pribadi tertentu, tapi semuanya karena direstui oleh Tuhan melalui orang-orang yang telah Engkau pilih. Dan dengan itu kami doakan supaya Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, yang diberi kepercayaan untuk memimpin jemaat ini. Jemaat ini adalah milik Engkau, dan hamba Tuhan yang ada di sini juga adalah milik Engkau. Dan mereka telah diberi karunia, potensi, capacity untuk melakukan tanggung jawab dan tugas pelayanan yang sedia ada. Dengan itu hamba-Mu berdoa supaya Tuhan akan memberkati mereka. Berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada, daripada pengurusi sampai kepada setiap pelayanan yang ada di peringkat gereja ini, agar mereka dapat dipakai oleh Tuhan untuk berimpak bagi komunitas yang ada, baik di sekitar rumah mereka, baik di kawasan tempat mereka tinggal, dan juga di mana-mana mereka pergi dan berada. Tuhan, Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu yang sangat dinamik dan energetik dan berkesan, dan biarlah Tuhan dimuliakan. Tuhan, kami tahu bahwa masa yang ada yang Tuhan berikan untuk kami tidak selamanya di dunia ini, dan kami ingin meninggalkan satu legacy yang akan diwarisi oleh generasi-generasi akan datang. Kami mau tampil menjadi hamba Tuhan yang baik, yang terpandang, yang dihormati, yang dihargai khususnya oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan ini sungguh-sungguh dilihat oleh Tuhan sebagai yang berkenan kepadamu. Tuhan, Engkau melihat kedalaman hati kami. Saya berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin yang volunteer untuk menggalaskan tanggung jawab mereka di gereja ini. Tuhan, kami tahu bahwa suatu saat nanti, jika mereka tidak menjadi lemah, mereka akan mendapatkan upah daripada Engkau yang menyediakan. Sungguh kami adalah hamba-Mu, kami juga adalah umat-Mu, kami adalah anak-Mu, dan kami adalah kepunyaan-Mu, dan kami berharga bagi-Mu. Dengan itu berkatilah seluruh jemaat Tuhan, daripada pemimpin rohani dan juga pemimpin-pemimpin gereja ini, dan juga seluruh jemaat ini, daripada anak yang kecil sampai kepada orang-orang dewasa sekalipun. Dan biarlah di dalam kehidupan mereka, mereka sungguh-sungguh mengecapi kebaikan-Mu. Tuhan, walaupun kami berada di dalam keadaan berjaga-jaga oleh karena penularan COVID-19 ini, Tuhan, dengan kekuatan kami untuk menjaga satu dengan yang lain sungguh terbatas. Tetapi apabila kami mempercayakan seluruh warga jemaat ke dalam tangan Tuhan, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, maka perlindungan Tuhan akan disempurnakan, dan kami akan sentiasa mendapat perlindungan, rasa aman, dan sejahtera, karena di dalam Tuhanlah segala-galanya. Dengan itu, Tuhan, inilah hidup kami. Tuhan, kami percayakan kepadamu. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Tuhan, jika mana ada sesuatu kata-kata kami yang tidak berkenan, mari Tuhan, Engkau ampuni kami. Yang kami mau setiap benih firman Tuhan yang disampaikan dengan kuat kuasa firman-Mu, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan, biarlah semuanya Tuhan mengambil tempat dalam hidup kami dan membangun iman kami, agar kami tetap menjadi umat Tuhan yang sungguh-sungguh berimpak bagi Tuhan dimanapun kami berada, baik di keluarga kami, baik di jemaat ini, baik di luar sana, di tempat kerja. Tuhan, kami ingin seperti mana yang telah Engkau nyatakan kepada murid-Mu, Engkau mau supaya mereka menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Berarti Engkau mau supaya kami berimpak bagi dunia yang belum mengenal Engkau. Bapa, terpuji nama-Mu atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amen. God bless you. Hai, Shalom dan selamat pagi jemaat BM Glory Permi.
Selamat datang ke Ibadah Raya 18 Oktober 2020. Kami mengalu-alukan anda yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami, dan sekiranya anda belum mempunyai satu gereja yang tetap, kami mengalu-alukan anda untuk mendaftar bersama dengan kami di tempat ini. Pelayanan untuk minggu hadapan 25 Oktober, pemimpin pujian Pastor Rosita, pengkhotbah Pastor Datin Rosmaida, penyanyi latar bebas, penari rebana Dancer Warrior, tangguk persembahan tabung umum, pemain muzik kumpulan B, membersih gereja Komsel Alpha 1. Persekutuan doa Rabu depan 21 Oktober yang akan dipimpin dan sharing oleh Deacon Sylvester Michael. Pelayanan wanita ditiadakan pada petang ini. Pelayanan pujian dan penyembahan, sekiranya ada jemaat yang ingin terlibat di dalam pelayanan ini, sila maklumkan kepada AJK Pujian dan Penyembahan Deacon Sofia Bulan. Bagi pendaftaran tadika akar baik cawangan BM Glory Permi, pada tahun ini sudah dibuka untuk 2021 dan terbuka kepada kanak-kanak yang lahir pada tahun 2015 hingga 2017. Sila dapatkan borang pendaftaran dari Cikgu Jacqueline dan Cikgu Caroline di tadika akar baik. Sumbangan keahlian BM sebanyak RM10 seorang dan hanya diberikan sekali dalam 1 tahun dan akan diserahkan kepada BM Pusat. Bagi jemaat yang sudah mendaftar sebagai anggota gereja yang sah dan berumur 12 tahun ke atas adalah perlu memberi sumbangan keahlian ini. Silalah berhubung dengan Deacon Septi Juk berkenaan dengan sumbangan tersebut. Kunjungan dan kaunseling, dan sekiranya ada jemaat yang memerlukan kunjungan dan kaunseling, sila hubungi admin gereja dan hubungi terus pastor yang ada untuk mengatur masa perjumpaan. Pematuhan kepada SOP yang telah ditetapkan, jemaat diminta supaya sentiasa memakai face mask sepanjang sesi ibadah berlangsung atau setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja, menjaga jarak fizikal, menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan, merekod maklumat diri di kaunter saringan setiap kali masuk ke dalam bangunan gereja melalui aplikasi MySejahtera ataupun mengisi buku kehadiran yang berada di hadapan pintu masuk gereja. Bagi jemaat yang bergejala batuk, sesak nafas dan demam dan kanak-kanak berusia 12 tahun ke bawah adalah tidak dibenarkan untuk mengikuti upacara ibadah. Patuhi SOP yang ada untuk kebaikan kita bersama. Kita jaga kita. Yang pertama, kita berdoa untuk ruangan ibadah supaya sentiasa selamat untuk digunakan semasa acara ibadah atau persekutuan diadakan. Yang kedua, kita berdoa bagi jemaat supaya tetap tenang dan teguh di dalam iman dalam menghadapi apapun situasi yang ada. Yang ketiga, kita berdoa untuk jemaat yang sakit yang kini berada di hospital ataupun di rumah. Yang keempat, kita berdoa untuk ahli majlis gereja supaya diberi hikmat oleh Tuhan dalam pengurusan ataupun pentadbiran gereja dan juga ada kesatuan dan kerjasama di antara pastor dan pemimpin yang ada. Yang kelima, kita berdoa untuk pastor dan para penginjil yang melayani di kawasan pedalaman ataupun bandar supaya mereka tetap berada di dalam perlindungan Tuhan dan berhasil di dalam penuaian jiwa dimanapun tempat yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Yang keenam, kita berdoa bagi BM Pusat, khususnya bagi majlis eksekutif, majlis umum dan penyelaras setiap pelayanan supaya mereka dapat menjalankan tugas yang telah dipercayakan dan ditetapkan kepada mereka. Yang ketujuh, kita berdoa bagi keamanan dan perlindungan Tuhan atas Bandaraya Miri. Yang ke-8, kita berdoa bagi negeri Sarawak agar penyertaan Tuhan di dalam kepimpinan kerajaan negeri supaya ada kesatuan di antara semua suku kaum yang ada. Yang ke-9, kita berdoa bagi negeri Sabah khususnya dan seluruh negara Malaysia secara amnya agar tetap berada di dalam perlindungan Tuhan serta bebas dan pulih dari penularan COVID-19. Sekian sahaja buletin kita untuk minggu ini. Selamat berhujung minggu bersama keluarga yang tersayang dan Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menaikkan satu lagu pujian dan kita akan menutup mengakhiri ibadah kita. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa. Ya Bapa, ini aku
Allah Bapa yang kudus, di akhir ibadah kami ini kami menaikkan doa kami lagi kembali kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah Allah yang berkuasa di atas kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Kami angkatkan saudara-saudara kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Oleh karena keadaan sakit, kami berdoa supaya Tuhan Engkau menjamah mereka, Engkau berkati mereka, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang berada dalam kemelut hidup, kami percaya Bapa di sorga, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berada di dalam berbagai-bagai pergumulan oleh karena tekanan ekonomi yang sedang berlaku pada saat ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah bagi mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kami hanya berdoa kepadamu Tuhan, Engkau sanggup melakukan. Beri kepada mereka pekerjaan Tuhan. Bagi mereka yang sudah lama tidak bekerja, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberikan kepada mereka tempat di mana mereka yang harus melakukan pekerjaan. Sehingga Bapa di surga, mereka boleh bersyukur padamu oleh karena apa yang Engkau berikan kepada mereka. Ya Bapa, kami berdoa kembali kepadamu Tuhan, mulai daripada anak-anak yang kami yang kecil oleh karena tidak berada di dalam keadaan kelas sekolah minggu. Kami berdoa supaya Tuhan juga yang memberkati mereka. Para ibu bapak yang sedang bekerja bahkan meninggalkan anak-anak mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjaga anak-anak kami ini Tuhan, supaya mereka tetap berada di dalam kekuatan kuasa Allah. Kami percaya bahwa apabila Tuhan menjaga kami ya Bapa di surga, Engkau akan memberikan perlindungan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kembali kepadamu Tuhan, mengangkatkan semua perkara-perkara doa yang telah kami senaraikan tadi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa di atas negeri kami ini. Engkau akan memberkati bangsa dan negara kami, bahkan negeri kami Sarawak. Kami berdoa supaya Tuhan tetap melindungi kami daripada segala penularan COVID-19 ini. Bapa, kami berdoa kembali kepadamu secara khusus untuk negeri Sabah. Oh Tuhan, kami meminta kepadamu Tuhan, Engkau tumpahkan tangan-Mu di atas negeri kami, di negeri Sabah ini Tuhan. Begitu banyak orang-orang yang sedang berada dalam kemelut oleh karena penularan COVID-19. Bapa, kami berdoa supaya Tuhan Engkau campur tangan di dalam setiap doa-doa yang kami naikkan, di dalam setiap doa-doa yang dinaikkan oleh negeri ini kepadamu. Engkau mendengar karena firman-Mu berkata Bapa di surga, doa orang benar apabila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh karena itu kami yakin Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa di atas negeri ini. Begitu juga dengan seluruh Malaysia Tuhan, pemimpin-pemimpin negara di dalam negara kami ini Tuhan. Kami sungguh berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu yang sudah melayani kami. Kami mengucap syukur, kami kembalikan syukur kami kepadamu. Engkau kiranya memberkati hamba-Mu ini di dalam kepemimpinannya di dalam daerah Miri. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat, akal budi, bahkan juga seluruh yang bersama-sama dengan dia. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua jemaat kami yang hari ini. Tuhan, Engkau yang mengerti dan memahami akan setiap permasalahan kami. Semua masalah yang ada pada kami, semua ada di dalam pengamatan Tuhan. Oleh karena itu kami bawa diri kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bagi kami yang mengalami berbagai-bagai masalah Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Bagi yang akan mulakan pekerjaan pada esok hari, kami berdoa supaya tangan Tuhan yang berkuasa itu tetap berada bersama-sama dengan kami, membimbing kami, menuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami akan bersuara dari tempat ini. Mari sidang jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih.
Amin.